Assalamualaikum, halo, welcome back to my channel yang pasti paling kamu tunggu-tunggu saat ini. Jangan lupa subscribe sebelum kita lanjut ya. Kali ini kita mau bahas materi tentang teori bilangan. Nah, materi teori bilangan kali ini yang mau kita bahas yaitu tentang induksi matematis. Pasti kamu udah jago banget tentang induksi matematis, jadi paling saya cuman membahas sedikit aja tentang induksi matematis. Coba kita review ulang hal-hal apa saja yang harus dibuktikan pada saat kamu menggunakan induksi matematis ya. Yang pertama itu adalah buktikan benar untuk urutan pertama. Nah, ini tergantung sifat-sifat yang akan kita buktikan. Misalnya, kalau misalnya kita membuktikan untuk setiap bilangan asli, maka urutan pertama yang paling terkecil itu apa? Yaitu n sama dengan 1. Tapi kalau misalnya nih, ternyata yang harus kita buktikan itu adalah bilangan genap positif. Berarti kita mulainya nggak dari 1 dong, karena dia bilangan genap, tapi mulainya dari 2. Adapun juga beberapa pernyataan yang dia itu dibuktikannya misalnya mulai dari 5. Jadi, yang ini tergantung dari pernyataannya. Yang paling pertama urutannya itu bisa bebas ya, bisa 1, 2, 3, 4, 5, atau mungkin 20. Nah, berikutnya, asumsikan benar untuk N sama dengan K. Nah, yang namanya asumsi berarti kita hanya cukup memberitahukan bahwa untuk N sama dengan K ini kita anggap benar, gitu loh. Nah, biasanya untuk N sama dengan K dan untuk N sama dengan yang pertama itu nanti kita gunakan untuk membuktikan untuk N sama dengan K plus 1. Nah, supaya lebih paham lagi, kita coba mengerjakan soal-soal latihan berikut ini ya. Assalamualaikum, halo, welcome back to my channel yang pasti paling kamu tunggu-tunggu saat ini. Jangan lupa subscribe sebelum kita lanjut ya. Kali ini kita mau bahas materi tentang teori bilangan. Nah, materi teori bilangan kali ini yang mau kita bahas yaitu tentang induksi matematis. Pasti kamu udah jago banget tentang induksi matematis, jadi paling saya cuman membahas sedikit aja tentang induksi matematis. Coba kita review ulang hal-hal apa saja yang harus dibuktikan pada saat kamu menggunakan induksi matematis ya. Yang pertama itu adalah buktikan benar untuk urutan pertama. Nah, ini tergantung sifat-sifat yang akan kita buktikan. Misalnya, kalau misalnya kita membuktikan untuk setiap bilangan asli, maka urutan pertama yang paling terkecil itu apa? Yaitu N sama dengan 1. Tapi kalau misalnya nih, ternyata yang harus kita buktikan itu adalah bilangan genap positif. Berarti kita mulainya nggak dari 1 dong, karena dia bilangan genap, tapi mulainya dari 2. Adapun juga beberapa pernyataan yang dia itu dibuktikannya misalnya mulai dari 5. Jadi, yang ini tergantung dari pernyataannya. Yang paling pertama urutannya itu bisa bebas ya, bisa 1, 2, 3, 4, 5, atau mungkin 20. Nah, berikutnya, asumsikan benar untuk N sama dengan K. Nah, yang namanya asumsi berarti kita hanya cukup memberitahukan bahwa untuk N sama dengan K ini kita anggap benar, gitu loh. Nah, biasanya untuk N sama dengan K dan untuk N sama dengan yang pertama itu nanti kita gunakan untuk membuktikan untuk N sama dengan K plus 1. Nah, supaya lebih paham lagi, kita coba mengerjakan soal-soal latihan berikut ini ya. Oke, sekarang kita mau bahas tugas untuk mata kuliah teori bilangan, 4 soal yang kemarin kamu sudah kirimkan jawabannya ke Ibu. Kita akan bahas satu persatu ya. Mudah-mudahan jawaban yang sudah kamu coba itu sesuai dengan jawaban ini. Oke, nanti kurang lebihnya pasti mirip-mirip lah ya dengan yang ini. Yang pertama ini kita punya soalnya buktikan bahwa untuk setiap N anggota bilangan asli berlaku 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 dan seterusnya sampai N pangkat 3 itu sama dengan
1/4 kali N kuadrat kali N plus 1 kuadrat. Oke, untuk membuktikan ini kita akan menggunakan induksi matematika. Dengan menggunakan induksi matematika, maka langkah-langkah yang harus kita lakukan itu yang pertama, membuktikan untuk N sama dengan 1 itu bahwa dia benar. Ingat, ini maksudnya N sama dengan 1 karena di sini untuk setiap N anggota bilangan asli, maka bilangan asli yang paling kecil itu berapa? 1 kan ya. Sehingga kita akan buktikan dia itu untuk sama dengan 1, jawabannya pasti benar. Kalau N sama dengan 1, berarti kita hanya punya 1/3 saja. Artinya 1/3 sama dengan gitu ya, 1/3 sama dengan, apakah betul 1/4 kali 1/2 dikali 1 tambah 1/2. Kita lihat, kita peroleh ini 1/3 itu hasilnya adalah 1. Sedangkan yang ini 1/4 kali 1 kuadrat itu hasilnya juga 1. Tapi 1 tambah 1 itu 2. 2/2 itu 4. Sehingga 1/4 kali 1 kali 4 hasilnya adalah 1. Ruas kanan 1, ruas kiri juga 1. Maka ini benar untuk N sama dengan 1. Kita akan melanjutkan. Yang berikutnya adalah asumsikan benar untuk N sama dengan K. Artinya, berarti 1/3 tambah 2/3 ditambah 3/3 dan seterusnya sampai K/3 ini sama dengan 1/4 kali K/3, kita tinggal ganti aja N ini dengan K ya. K/3 kali K ditambah K kuadrat, K ditambah 1/2. Oke, seperti itu. Karena ini asumsi berarti ini nggak harus kita buktikan, tapi ini akan kita gunakan untuk membuktikan benar pada saat N sama dengan K plus 1. Sekarang akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Artinya 1/3 tambah 2/3 tambah 3/3 dan seterusnya. Sampai, kita tulis dulu yang sebelumnya dari K plus 1 berarti kan sampai K/3. Nah, setelah K/3 karena kita maunya sampai K plus 1, maka di sini ditambah K plus 1/3. Gitu ya. Nah, ini jangan langsung ditulis hasilnya apa, tapi kita akan lihat hasil yang mau kita peroleh kan. Kalau N sama dengan K artinya 1/4 kali K kuadrat kali K plus 1 kuadrat. Kalau pada saat N sama dengan K plus 1 berarti yang mau kita temukan apa? 1/4 kali K plus 1 kuadrat kali K plus 1 plus 1 kuadrat gitu ya. Nanti yang akan kita temukan itu. Sekarang kita cara mau menemukan itu gimana? Kita lihat dulu yang kita punya itu kan tadi asumsi tadi. Baru sampai K/3. Hasilnya itu adalah 1/4 kali K kuadrat kali K plus 1 kuadrat. Nah, sisanya ini kita tambahkan di sini, ditambah K plus 1/3. Nah, sekarang kita akan menyederhanakan ini ya. Akan menyederhanakan ini. Apa yang nanti akan kita temukan? Ingat ya, akan kita temukan adalah 1/4 kali K plus 1 kuadrat kali K plus 1 kuadrat yang akan kita temukan ya. Oke, kita harus menemukan itu. Caranya kita lihat dulu yang ini. Ini kayaknya bakal kita kelompokkan menjadi ada K plus 1 nih sebelah sini. Di sini juga ada K plus 1 kan. Kita mau mengelompokkan ini. Berarti kita bentuk dulu. Ini jadi 1/4 K kuadrat kali K plus 1 kuadrat. Karena yang mau kita temukan ada 1/4-nya, berarti si ini juga harus ada 1/4-nya. Ya udah, kita tulis aja 1/4. Tapi kan di sini nggak ada 1/4, berarti hanya adanya 1 kan. Jadi 1/4 harus dikalikan dengan 4. Dikali, karena K plus 1/3 itu bisa kita pecah menjadi K plus 1 kuadrat kali K plus 1. Kenapa Bu harus dipecah menjadi seperti ini? Karena sebelah kiri kita punya K plus 1 kuadrat. Jadi Ibu pecah aja ini K plus 1 kuadrat kali K plus 1 supaya nanti bisa kita kelompokkan.
Itu setelah itu berarti yang samanya si ini dan si itu apa yang samanya? Ada 1/4, ada K plus 1 kuadrat. Ini juga ada 1/4, ada K plus 1 kuadrat. Yang lainnya nggak sama. Nah, yang sama tersebut kita tuliskan terlebih dahulu. Berarti 1/4 kali K plus 1 kuadrat gitu ya. Nah, ruas ini bagian yang sebelah sini yang sudah kita tuliskan 1/4 kali K plus 1 kuadrat. Berarti sisanya tinggal K kuadrat. Sebelah kanan kita sudah menuliskan 1/4 sama K plus 1 kuadrat nih. Sisanya berarti 4 dikali K plus 1 ditambah 4 kali K plus 1 gitu ya. Oke, ini akan lebih bagus kalau misalnya nulisnya ini sebagai ekivalen ya. Seperti itu. Oke, nah ini kita tulis masih tetap 1/4 kali K plus 1 kuadrat. Yang ini aja, K kuadrat 4 kali K 4K, 4 kali 1 4. Dan ini adalah 1/4 kali K plus 1 kuadrat kali K plus 2 kuadrat. Gitu ya. Atau dengan kata lain ini adalah 1/4 kali K plus 1 kuadrat kali K plus 1 plus 1 kuadrat gitu. Karena kita sudah menemukan bahwa pada saat N sama dengan K plus 1 itu terbukti 1/4 kali K plus 1 kuadrat kali K plus 1 plus 1 kuadrat, maka ini pernyataan yang ini terbukti. Gitu ya, itu jawaban untuk nomor 1. Oke, sekarang kita lanjut untuk soal yang nomor 2 ya. Ini untuk setiap N anggota bilangan asli berlaku 1 kali 2, tambah 2 kali 3, tambah 3 kali 4, dan seterusnya sampai N kali N plus 1. Hasilnya harus N kali N plus 1 kali N plus 2 dibagi 3. Ini maksudnya adalah perkalian dua buah bilangan yang saling bertetangga antara bilangan asli, tiap bilangan asli gitu ya. Nah, kita harus membuktikan bahwa dia tuh kalau dijumlahkan hasilnya sama saja. Cara cepatnya itu N kali N plus 1 kali N plus 2 dibagi 3. Oke, seperti biasa, karena ini menggunakan induksi matematika, berarti kita yang pertama kali harus kita buktikan adalah untuk N sama dengan 1. Artinya, ini benar enggak gitu kita lihat ya. Kalau N sama dengan 1 berarti kita hanya punya unsur yang pertama aja, yaitu 1 kali 2. Hasilnya harus sama dengan, berarti kalau yang sebelah sini N-nya diganti 1, jadi 1 kali 1 tambah 1 kali 1 tambah 2 dibagi 3. Gitu ya, 1 kali 2 ruas sebelah kiri berarti 2. Yang ruas sebelah kanan berarti 1 kali 1 tambah 1 berarti ini 2 ya. Ini 1 tambah 2 berarti 3. 1 kali 2, 2 kali 3, 6. Dibagi 3, itu juga hasilnya 2. Karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti ini artinya benar untuk N sama dengan 1. Oke, sekarang langkah yang berikutnya adalah asumsikan benar. Untuk N sama dengan K. Artinya apa? Berarti kita tinggal ganti aja N-nya dengan K nih, yang dari pernyataan di soal ya. Jadi 1 kali 2 tambah 2 kali 3 tambah 3 kali 4, dan seterusnya sampai K dikali K plus 1. Itu hasilnya sama dengan, tinggal diganti dengan K menjadi K kali K plus 1 kali K plus 2 dibagi 3 gitu ya. Ini nggak usah kita buktikan karena gini akan kita pakai untuk membuktikan pernyataan yang selanjutnya. Nah, akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1, apakah dia tuh benar atau tidak. Artinya ini apa? Kita tulis dulu ya ini. Berarti 1 kali 2 tambah 2 kali 3 tambah 3 kali 4 dan seterusnya sampai K kali K plus 1. Ini baru sampai K. Ini baru sampai K ya. Berarti kalau misalnya mau sampai K plus 1, kita tambahin. Ditambah K plus 1 kali K plus 2. Gitu ya. Oke, jangan dulu sama dengan apa. Tapi yang kita mau cari, berarti ini kan kalau misalnya N sama dengan K,
N sama dengan K, nanti ketemunya K kali K plus 1 kali K plus 2 per 3. Kalau N sama dengan K plus 1 berarti yang harus kita temukan apa? K plus 1 kali K plus 2 kali K plus 3 dibagi 3. Itu yang mau kita temukan untuk N sama dengan K plus 1 ya. Nah, sekarang kita coba dari sini nih. Nah, yang kita punya dari asumsi dari sini sampai sini itu adalah hasilnya K kali K plus 1 kali K plus 2 per 3. Ditambah sisanya, kita tulis aja sisanya apa, berarti ini ya sisanya K plus 1 kali K plus 2. Oke, nah karena di sini kita ada pertiganya, berarti kita di sini harus ada pertiganya juga nih di sini ya. Jadi gimana? K kali K plus 1 kali K plus 2 dibagi 3 ditambah ini kan harus ada sepertiga. Nah, supaya jadi 1 harus dikalikan dengan 3. Baru kita tulis lagi K plus 1 kali K plus 2. Gitu. Oke? Nah, berikutnya dari sini sama dari sini apa yang samanya? Ada sepertiga kan dari sini ya. Di sini juga ada sepertiga. Ibu tulis sepertiga. Terus apalagi yang sama? K plus 1 sama K plus 2. Di sini juga ada K plus 1 sama K plus 2 kan? Kita tulis K plus 1, K plus 2. Oke, itu yang samanya dari yang ini dan yang itu. Yang sebelah sini kan sudah ditulisnya sepertiga K plus 1, K plus 2-nya udah ditulis nih. Berarti sisanya apa? Tinggal K. Tulis aja K ditambah. Nah, yang ruas ini yang sudah kita tulis sepertiga kali K plus 1 sama K plus 2 kan? Sisanya apa? 3. Nah, oh ternyata hasilnya benar. Sepertiga kali K plus 1 kali K plus 2 kali K plus 3. Benar. Sehingga pernyataan ini terbukti. Gitu ya. Oke, itu soal untuk nomor 2 ya jawabannya ya. Oke, kita lanjut sekarang ke soal yang nomor 3. Untuk setiap N anggota bilangan asli berlaku 3 pangkat 2N ditambah 2 pangkat 2N plus 2 habis dibagi 5. Oke, mohon maaf ini kemarin terjadi salah paham banyak sekali karena ini Ibu salah nulis ya. Waktu itu salah nulis soalnya, harusnya seperti ini bentuknya ya. Oke, kita akan mencoba untuk membuktikan ini pakai induksi matematika, sama langkah-langkahnya. Yang pertama akan kita buktikan benar untuk N sama dengan 1. Artinya berarti 3, kita ganti N-nya dengan 1 ya. 2 kali 1 ditambah 2 pangkat 2 kali 1 tambah 2. Kita lihat 3 pangkat 2 kali 1. Itu kan 3 pangkat 2, berarti 9. Sekarang 3 pangkat 2 kali 1 itu 2, tambah 2, 4. Berarti 2 pangkat 4 itu 16. 9 tambah 16 itu 25. Dan ini tuh adalah 5 dikali suatu bilangan tertentu. Dengan P-nya itu adalah 5 gitu ya. 5 dikali 5. Benar. Karena benar, kita bisa lanjut ke langkah yang berikutnya. Bu, kalau misalnya ternyata salah nih, misalkan ada suatu langkah atau suatu pernyataan pada saat N sama dengan 1 aja udah salah. Berarti kalau misalnya udah salah, kita nggak usah lanjut ke yang berikutnya. Artinya pernyataan tersebut sudah pasti salah. Gitu ya. Kita lanjut. Yang berikutnya berarti asumsikan benar untuk N sama dengan K. Artinya kita ganti N-nya dengan K ya. 3 pangkat 2K ditambah 2 pangkat 2K plus 2 itu hasilnya kelipatan 5 atau habis dibagi 5. Maka 5 dikali suatu bilangan tertentu. Ibu tulis 5P. Nah, sekarang akan kita buktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Menggunakan ini asumsi tadi. Nah, kalau misalnya N sama dengan K plus 1, kita ganti dulu ini N-nya dengan K plus 1 jadi apa? 3 pangkat 2. N-nya kita ganti K plus 1 jadi 2 kali K plus 1 ditambah 2 pangkat 2 kali K plus 1 ditambah 2. Gitu ya. Oke, ini Ibu pecahkan dulu. Hasilnya adalah 3 pangkat 2K ditambah 2
ditambah 2 pangkat 2K ditambah 2 ditambah 2. Kan gitu ya. Oke, ini itu adalah 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2K ditambah 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2K plus 2. Kan gitu ya. Nah, Bu, kenapa sih yang ini dipecahnya seperti ini? Karena yang asumsi yang kita punya itu bentuknya seperti itu. Yang ini juga nih ya, Ibu pisahkannya 3 pangkat 2K karena kita punya 3 pangkat 2K. Yang ini kan 2 pangkat 2K plus 2, jadi Ibu pisahkannya seperti itu. Gitu. Nah, sekarang kita lihat nih di sini. Di sini nih biasanya yang agak sulit itu di sini, tapi namanya juga agak sulit berarti nggak sulit ya. Pasti bisa kita pecahkan sebetulnya. Nah, kita lihat nih. Di sini kan yang asumsinya kita punya 3 pangkat 2K. Yang seterusnya jangan kita lihat dulu. Di sini aja dulu, 3 pangkat 2K. Sedangkan di sini kita punya 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2K gitu kan. Nah, berarti ini 3 pangkat 2K-nya kita pisahkan dulu dengan 3 pangkat 2. Akan tetapi asumsi yang kita punya itu ditambah 2 pangkat 2K plus 2. Nah, yang sebelah sini jangan kita perhatikan dulu. Kita tulis aja asumsi dulu. 3 pangkat 2K ditambah kata asumsi apa? 2 pangkat 2K plus 2. Gitu. Nah, sekarang baru kita analisis nih. Apakah si ini sudah sama dengan si itu? Kita lihat ya. 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2K. Betul, yang ini kan. Sedangkan yang ini, kita lihat nih. Di sini kan 2 pangkat 2K plus 2. Tapi pengaliknya tuh bukan 3 pangkat 2, tapi 2 pangkat 2. Gini aja, kita cari aja selisihnya. 3 pangkat 2 kan 9. 2 pangkat 2 berapa? 4 kan? Berarti selisihnya berapa? 5. Berarti dia harus kita kurangi dengan 5. 5 dikali apa? 5 dikali 2 pangkat 2K ditambah 2. Gitu. Berikutnya 3 pangkat 2 kita tulis tetap 3 pangkat 2. Sedangkan 3 pangkat 2K tambah 2 pangkat 2K plus 2. Ini kan kata asumsi itu sama dengan apa? Sama dengan 5P. Berarti kita tulis sebagai 5P dikurangi 5 kali 2 pangkat 2K ditambah 2. Nah, ini sama itu, mana yang samanya? 5 kan? Kita keluarkan 5-nya. 5. Sisanya apa? 3 pangkat 2K kali P dikurangi 2 pangkat 2K ditambah 2. Nah, ini artinya 5 dikali suatu bilangan tertentu, atau Ibu tulisnya 5P aksen atau 5P yang baru. Karena pada saat N sama dengan K plus 1 juga terbukti bahwa dia itu kelipatan 5, sehingga pernyataan yang ini juga terbukti. Gitu. Ya, oke. Oke, sekarang kita tiba di soal yang terakhir di tugas kamu. Kita mulai ya. Buktikan untuk N lebih besar sama dengan 4, N-nya anggota bilangan asli. Berlaku N faktorial selalu lebih besar dari 2 pangkat N. Dengan menggunakan ilmu matematika, kita mulai dari N sama dengan 1. Artinya, N-nya kita ganti dengan 1 berarti 1 faktorial. Apakah betul selalu lebih besar dari 2 pangkat 1? Oke. Nah, di sini kita mulainya bukan dari N sama dengan 1 ya. Kenapa? Karena di sini sudah jelas bahwa N-nya itu lebih besar sama dengan 4. Berarti dia mulainya N sama dengan 4. Berarti di sini bukan 1 faktorial, tapi 4 faktorial. Dan di sini juga bukan 2 pangkat 1, tapi 2 pangkat 4. Gitu. Sekarang kita lihat, bener nggak sih kalau 4 faktorial? 4 faktorial itu kan 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Berapa coba hasilnya? 24. Lebih besar dari 2 pangkat 4, 16. Betul ya? Nah, karena betul atau benar ya, sehingga untuk N sama dengan 4, dengan ini tuh merupakan unsur terkecil dari pernyataan ini, maka kita bisa melanjutkan ke pernyataan yang berikutnya. Asumsikan benar untuk N sama dengan K. Artinya, berarti kita ganti N faktorialnya dengan K faktorial. Jadi, K faktorial lebih besar dari 2 pangkat K. Atau Ibu tulis aja di sini tuh 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya sampai K gitu ya.
lebih besar dari 2 pangkat K. Atau aku mau nulisnya dari K, misalkan K kali K min 1 sampai 1 boleh ya, sama aja ya. Oke, itu hasilnya lebih besar dari 2 pangkat K. Karena ini asumsi berarti tidak usah kita buktikan, tapi ini akan kita pakai untuk membuktikan pada saat N sama dengan K plus 1. Sekarang akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Artinya, berarti 1 K plus 1 faktorial gitu ya. Nah, sekarang kita buka K plus 1 faktorial itu apa sih? K plus 1 faktorial itu dia adalah sama dengan K plus 1 jangan gitu nulisnya ya. Jadi ini kita nulis aja sama dengan 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya sampai K dikali K plus 1. Kenapa seperti itu? Karena sebelum K plus 1 kan ada K. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Dari sini sampai sini itu katanya dia lebih besar dari 2 pangkat K. Berarti kita tulis ini tuh ya. Karena ini adalah lebih besar dari 2 pangkat K, berarti 2 pangkat K. Tapi ada ujungnya ini nih. Berarti kita tulis aja dikali K ditambah 1. Nah, yang mau kita tuju apa sih, Bu? Yang mau kita tuju itu gini. Kalau misalnya N sama dengan 4, maka 4 faktorial lebih besar dari 2 pangkat 4. Kalau N sama dengan K, berarti K faktorial lebih besar dari 2 pangkat K. Kalau K plus 1, berarti K plus 1 faktorial harus lebih besar dari 2 pangkat K ditambah 1. Gitu kan ya. Yang mau kita tuju tuh itu. Berarti ini tuh lebih besar dari 2 kali 2 pangkat K. Bener nggak? Coba kita lihat ya. Ini sama yang ini bedanya apa? Berarti kan ininya mah udah sama nih. Yang beda tuh K plus 1 sama 2 kan? Apakah benar K plus 1 itu selalu lebih besar dari 2? Kita lihat. Kan N-nya itu minimalnya 4 kan? Berarti kalau misalnya minimalnya 4 aja. 4 ditambah 1, 5. Berarti 5 udah lebih besar dari 2 kan? Benar. Ya gitu Bu, coba kita misalkan N-nya 10. 10 tambah 1 lebih besar dari 2, benar kan? Nah, artinya ini terbukti. Dan ini adalah bentuk lain daripada apa? Dari 2 pangkat K ditambah 1. Sehingga kita punya K plus 1 faktorial itu lebih besar dari 2 pangkat K plus 1. Benar. Karena semuanya benar, maka pernyataan berikut ini adalah terbukti kebenarannya dengan menggunakan induksi matematika. Oke, semoga jawaban kalian hampir lah ya mendekati. Alhamdulillah sih kalau misalnya semuanya betul ya. Kita ketemu lagi di tugas-tugas selanjutnya di mata kuliah teori bilangan ya. Thank you for your attention. Jangan lupa subscribe. Nantikan tayangan-tayangan kami di materi-materi yang lain ya. Assalamualaikum.